Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arafa Putri dengan NIM 11076-240. Saya dari kelas D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan nasional. Sebelum kita membahas mengenai tujuan pendidikan nasional, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tujuan pendidikan nasional yaitu yang pertama, standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki setiap peserta didik yang belajar di jenjang sekolah tertentu. Standar kompetensi lulusan tersebut berlaku secara nasional dan merupakan gambaran kualitas minimal generasi muda bangsa Indonesia. Oleh karena SKL SD atau MI dan SKL SMP atau MTS adalah kualitas minimal yang harus dimiliki bangsa Indonesia paling tidak dalam waktu 9-12 tahun mendatang. Yang kedua, filosofi. Landasan filosofi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum bertujuan untuk meratakan pendidikan, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, apalagi dalam Pancasila merupakan dasar negara. Sila pertama juga berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, pendidikan nasional harus mengedepankan pendidikan agama. Yang kedua, berakhlak mulia. Akhlak mulia adalah salah satu solusi untuk menghindari konflik antar individu. Membentuk manusia yang berakhlak mulia harus diterapkan pada pendidikan level terendah hingga tertinggi. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih baik dengan adanya akhlak mulia. Yang ketiga, cakap. Hal ini sangat penting sebagai tolak ukur kualitas sumber daya manusia atau bangsa selama atau setelah mengenyam pendidikan. Seorang peserta didik harus memiliki kecakapan tertentu. Cakap dalam menulis dan membaca merupakan keharusan peserta didik. Kedua kemampuan tersebut tentunya dapat membuat seorang memahami dan dapat menyampaikan apa yang dipelajari. Selanjutnya yaitu kreatif, merupakan kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah dengan berbagai cara. Berbagai macam solusi dari suatu masalah dapat tercipta dari kreativitas individu. Tujuan pendidikan ini harus diterapkan untuk menjadikan peserta didik memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan membantu orang lain. Tentunya juga diharapkan seorang dapat berkontribusi dalam membentuk solusi untuk berbagai masalah yang ada pada bangsa. Mandiri adalah keadaan di mana seorang individu dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu demokrasi. Tujuan pendidikan demokrasi ini disandingkan dengan bertanggung jawab agar terciptanya kehidupan demokrasi yang sesuai dengan prinsip dasar demokrasi. Tujuan pendidikan ini juga dapat diterapkan dalam suatu pembelajaran, misalnya dalam berdiskusi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang guru profesional harus memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama, leadership. Yang kedua, digital literasi. Yang ketiga, communication. Yang keempat, emotional intelligence. Yang kelima, entrepreneurship. Yang keenam, global citizenship. Yang ketujuh, problem solving. Dan yang kedelapan, team working. Arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau karakter, kekuatan batin, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakat. Adapun amanat dan prinsip dasar guru dari Bapak Pendidikan mencetuskan ajaran yang terkenal, yaitu yang pertama ing ngaraso sung tulodo, yang kedua ing madio mangunkarso, yang ketiga tutwuri handayani, yang keempat do paran kirim dungo, yang kelima tan katon hamamuji, yang keenam waspodo purbo waseso. Selanjutnya adalah pengembangan nilai-nilai karakter. Dirangkum menjadi 5 nilai utama, yaitu yang pertama religius, diterapkan dengan beribadah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua nasionalis, diterapkan dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Yang ketiga mandiri, diterapkan dengan membiasakan siswa untuk mampu mengatur diri sendiri sejak dini. Yang keempat gotong royong, melihat bagaimana cara siswa membantu orang-orang di sekitar. Yang kelima, integritas, melihat bagaimana cara siswa menyesuaikan antara ucapan dengan perbuatan. Sekian pemaparan video dari saya mengenai tujuan pendidikan nasional. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.